Oke, aku nanti upload di G-Drive. Oke, oke teman-teman, kita udah masuk ke tema pertama kita, yaitu apa ya, bagian dasar dalam bahasa Mandarin. Jadi teman-teman, kalau kalian masih awal belajar bahasa Mandarin, maka yang harus kalian lakukan adalah belajar ini dulu. Oke, jadi teman-teman, di dalam bahasa Mandarin itu ada 4 komponen dasar ya. Ada shengmu, ada yunmu, ada shengtiao, ada hanse. Terus nanti ada pinyin ya. Mungkin kalian familiar dengan pinyin. Oke, aku jelaskan pelan-pelan dulu. Shengmu, shengmu itu adalah kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah huruf vokal. Sorry, huruf konsonan ya. Shengmu adalah huruf konsonan. Kemudian yunmu adalah huruf vokal. Shengtiao ini artinya adalah nada. Hanse ini kalian udah familiar mungkin dengan Hanse adalah guratan atau karakter aksara yang ada dalam bahasa Mandarin. Jadi 4 komponen ini sangat penting bagi kalian yang pengen belajar bahasa Mandarin gitu. Nah, kemudian gabungan dari Shengmu dan Yunmu ini, gabungan dari huruf konsonan dan vokal dalam bahasa Mandarin akan membentuk yang namanya adalah pinyin. Jadi pinyin itu teman-teman gabungan dari Shengmu dan Yunmu. Gabungan dari huruf vokal dan huruf konsonan dinamakan pinyin atau fayin juga boleh gitu. Jadi gitu. Sampai sini paham ya? Udah tergambar. Jadi misalnya aku kasih tulisan misal ya. Aku bikin tulisan dulu nih. Kan ya. Aku pakai kan. Kan. Oke, kan. Oke. Jadi dalam kata kan ini ya, dalam kata kan ini kita bisa lihat yang di atas ini ya, yang di atas ini katakan ini ya, yang di atasnya guratan atau hansa ini namanya pinyin, namanya adalah pinyin. Kemudian tanda petik atau tanda yang ada di atasnya A ini, yang di atas A ini arti namanya adalah sengtiao atau nada nanti. Sengtiao atau nada. Nada nanti akan aku jelaskan di bawah ada 4. Kemudian yang di bawahnya kan ini, yang bentuknya kayak gini nih, nah ini namanya hanse. Namanya adalah hanse. Nah, kalau K-nya aja, teman-teman, K-nya aja, K yang di depan, yang di kan ini, teman-teman, namanya adalah sengmu. Sengmu. Kalau an-nya, an ini, an yang di belakang kan ini, K ini, namanya adalah yunmu. Jadi yunmu, huruf vokal dalam bahasa Mandarin itu ada banyak nanti, akan aku jelaskan di bawah. Jadi sampai sini paham ya, komponen-komponen yang ada dalam bahasa Mandarin. Ada pertanyaan dulu. Gimana? Paham ya? Woi, woi, ini coba. Sampai ini paham teman-teman? Ini yang bunyi. Oke, sampai ini paham? Bisa di mute. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut kalau udah paham. Oke, kita sekarang masuk ke sengmu. Sengmu atau huruf konsonan. Jadi teman-teman, berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin itu memiliki 23 huruf konsonan. Beda. Jadi harus kalian perhatikan ya. Oke, kita langsung masuk aja. Pertama adalah B. B ya. Ingat teman-teman, ingat ya. Perlu kalian tanamkan ke otak kalian semua tulisan atau semua sengmu atau yunmu dan juga pinyin. Ingat, pinyin, sengmu dan yunmu dalam bahasa Mandarin ditulis dengan huruf kecil. Ditulis dengan huruf kecil. Gak ada pinyin atau sengmu dan yunmu yang pakai huruf besar. Ya, ke situ paham. Diingat ya. Jadi gak ada istilahnya pinyin itu huruf besar gak ada. Semua ditulis dengan huruf kecil. Oke. Kita masuk ke semu ya, huruf konsonan dalam bahasa Mandarin. Nah, B. B itu teman-teman dalam bahasa Mandarin dibaca seperti P. B dalam bahasa Mandarin dibaca seperti P ya. Ingat. Jadi kata ini ya, kata
Baba. Kalau di Indonesia kan baba ya. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, B-nya ini bukan dibaca B, tapi dibaca P gitu. Paham? Jadi bacanya itu papa, papa, papa gitu. Jadi pa bukan ba gitu ya. Kemudian P dalam bahasa Mandarin ketika kalian ketemu dengan sengmu P maka dibaca P tapi ada desain nafas. Jadi bacanya itu kayak pa, 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 pa. Jadi ada nafas yang keluar gitu. Jadi kalau kalau B ya, kalau B dalam bahasa Mandarin itu dibaca seperti P. Kalau B dibaca seperti P. Nah, kalau P dalam bahasa Mandarin dibaca seperti P tapi ada desain nafas yang keluar. Jadi bacanya pa, 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 pa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau M dalam bahasa Mandarin ini seperti M biasa, ini gampang. Jadi ini bacanya mama, mama. Ini gak ada perubahan, ini gampang. Nanti ada anunya. Jadi kalau M dibaca seperti M biasa, gak ada perubahan ya. Oke. Kalau F seperti F biasa. Contohnya fa. Jadi tetap ini bacanya fa ya. Dibaca fa gitu ya. Fa ini gampang, MF gampang karena sama. Oke. Kemudian D. Nah, D dalam bahasa Mandarin, teman-teman, itu dibaca seperti T. Dibaca seperti T. Jadi kalau kalian ketemu D dalam bahasa Mandarin, maka dibaca seperti T. Ya. Ketika kalian ketemu D dalam bahasa Mandarin, maka dibaca seperti T. Jadi di sini bacanya bukan deng, tapi teng, teng. Jadi ini D di depan kan? Maka di sini bukan dibaca deng, bukan. Ini bukan bahasa Indonesia, tapi dibaca teng, teng, gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. T. T ini teman-teman dalam bahasa Mandarin sama dengan yang di atas tadi. Konsepnya gini. Konsepnya itu kalau di dalam bahasa Mandarin rata-rata pengucapan sengmu itu ada dua sengmu yang satu paket gitu. Yang satunya tak ada nafas, satunya ada nafas gitu. Jadi kalau D ini seperti T biasa, nah kalau T itu seperti T tapi ada desain nafas yang keluar gitu. Jadi bacanya itu tong, 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 tong gitu. Nanti aku ada rekamannya kok. Kita dengerin bersama-sama nanti di akhir. Oke, N. N dalam bahasa Mandarin seperti N biasa ini gampang ya. Ini gampang, nggak susah. Seperti N biasa contohnya nan, nan, sorry, nan. Kemudian L, ini L ya. L dalam bahasa Mandarin seperti L biasa. Contohnya lan. Jadi kalau kalian ketemu dengan sengmu yang itu L-nya dibaca L biasa, gak ada perubahan ya. Oke. Kemudian kalau G ya, G itu dalam bahasa Mandarin dibaca seperti K. G dalam bahasa Mandarin dibaca seperti K. Jadi kalau kalian ketemu G dalam bahasa Mandarin itu bukan dibaca G tapi dibaca K gitu. Jadi ini bacanya bukan ge, tapi ke 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 dibaca K. Makanya orang Cinda itu kalau ada cowok Indo, cowok Indo tuh biasanya dipanggil Koko kan, bukan dipanggil Gogo kan. Nah, Koko itu diambil dari kata ke yang artinya adalah kakak laki-laki gitu. Jadi ini bacanya bukan ge, tapi ke gitu. Bacanya bukan ge, tapi ke. Oke, lanjut. Kemudian K dalam bahasa Mandarin K itu dibaca seperti K biasa, tapi ada desain nafas. Ingat konsepnya tadi ya. Konsepnya tadi ada ke. Ini bacanya bukan ke, tapi ke, 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 ke. Nanti kita coba bersama-sama ya. Ke nanti. Oke, lanjut. H. H dalam bahasa Mandarin itu dibaca seperti H biasa. Contohnya, hen ini gampang. Kalau yang sama dengan huruf konsonan di Indo, ini gampang aku rasa. Gak susah-susah. Jadi bacanya itu hen, hen, hen. Oke. Kemudian, J dalam bahasa Mandarin, J dalam bahasa Mandarin itu dibaca seperti C. J dalam bahasa Mandarin dibaca seperti C.
Maka di sini bahkan bacanya itu bukan ji, tapi dibaca ci, ci. Karena j dalam bahasa Mandarin dibaca seperti c. Jadi ci, ci bukan ji. Makanya teman-teman, dalam bahasa Mandarin itu kalau kalian ketemu dengan cewek Cindo, maka bilangnya kan cie kan ya. Cie. Cie itu diambil dari kata cie. Diambil dari kosakata ini cie. Cie itu artinya adalah kakak perempuan gitu. Makanya kalau ada Cindo cewek, itu biasanya dipanggil cie kan. Nah, cie itu diambil dari kata cie, yang artinya adalah kakak perempuan. Jadi intinya J itu teman-teman kalau dalam bahasa Mandarin dibaca seperti C. Ya, oke lanjut. Kalau aku kecepatan bilang ya, nanti ada sesi diskusinya kok tengah aja. Lanjut, K. K dalam bahasa Mandarin itu dibaca seperti C, tapi ada desisan nafas yang keluar. Jadi bacanya adalah ci, 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 ci. Jadi C tapi ada desisan nafas yang keluar. Ci, ci, ci. Nah, cara membedakan antara yang ada nafas dengan tidak ada nafas, yaitu dengan kalian kalau biasanya dari laos aku itu kalian kayak gini. Tangan kalian di depan, kalau ada udara yang nyentuh berarti kira ada nafasnya itu. Kalau gak nyentuh berarti gak ada. Jadi gitu. Ci, 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 ada ci, ada ci, 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 gitu ya. Kemudian X dalam bahasa Mandarin itu teman-teman dibaca seperti S. X dalam bahasa Mandarin dibaca seperti S. Jadi ini bacanya adalah xie xie. Xie. Jadi ini bacanya bukan zie. Gak usah kalian terlalu gaul, gak usah. Ini bacanya xie karena X dalam bahasa Mandarin itu dibaca seperti S gitu. Xie ini artinya terima kasih mungkin kalau udah familiar ya. Xie. Jadi bacanya xie. X-nya berubah menjadi S. Bukan zie. Bukan gimana bacanya X ya? Bukan dibaca X ya intinya gitu. Ah, ini. Sekarang kita masuk ke huruf huruf konsonan yang paling susah dalam bahasa Mandarin. Ada ZH, TH, SH, Z, C, dan S. Ini paling susah. Kenapa? Karena suaranya itu rada-rada mirip ya. Dan berdasarkan experience aku selama ngajar dari tahun 2021, ini emang mereka itu susah kalau awal-awal. Tapi kalian tenang aja. Kalau kalian bisa terus latih terus, terutama di Shengmu-nya, kalian insya Allah bisa untuk melatih ini. Oke, kita masuk ya. Ke ZH dulu nih, ZH. Oke, kalian perhatikan ya. ZH itu teman-teman, cara pengucapannya itu lidah kalian itu ya. Lidah kalian ini anggap aja lidah ya. Anggap aja ini lidah. Anggap aja ini lidah. Lidah kalian itu diletakkan di langit mulut. Jadi nempel gini. Jadi bacanya itu c c c c c c c c c。我知道，你知道不知道？我知道，吱gitu. Jadi ini ya lidah kalian itu di sini, di langit-langit mulut. Ya, gini. Cer, cer, lidah, cer. Jadi gitu. Bisa, susah ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Lanjut. Oke, kalau gak ada lanjut. Aku harap kalian dengerin ya. Karena ini bagian dasar ini emang penting teman-teman. Kalau kalian dasarnya udah gak dengerin, gak perhatikan, kalian nanti susah. Oke, oke kita lanjut. Nah kalau CH itu sepaket dengan ZH. Kalau ZH tanpa desisa nafas, kalau CH ada desisa nafas. Sepaket dengan ini. Jadi kalau CH itu C, C, C,
sorry, kalau ZH itu kalau ZH ya, c, c, c. Tapi kalau CH, 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 ch. 我知道他迟到。ini pakai ZH. 知。Tapi kalau 迟到itu pakai CH. Jadi kalau ZH itu tak ada desisan nafas, tapi kalau CH itu ada desisan nafas. Jadi 知吃知吃. Jadi gitu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nanti akan ada listening. Setelah itu kita latihan bersama-sama di sini. Oke. Kemudian SH. SH dalam bahasa Mandarin itu teman-teman dibaca seperti shin ya. Kalau ya mungkin kalian kalau belajar bahasa Arab atau pernah ngaji shin. Aku lebih suka ini sama dengan shin. Jadi kalian mengumpulkan nafas di mulut, kemudian kalian keluarkan semua. Jadi se, gitu, gitu ya. Se, 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 gitu. Jadi seperti itu kalau SH ya. Ini lumayan gampang karena terutama kalau kalian yang udah pernah belajar Iqra mungkin ya. SH itu kayak shin gitu ya, shin yang ada titik tiganya itu. Jadi saya tuh se, se gitu ya. Ini jaringku, suaraku aman kan ya? Aman ya suaraku ya? Apa nge-lag? Oke, aman. Lanjut, R. Oke, kita R ya. Masuk ke R. R dalam bahasa Mandarin, teman-teman, R itu dibaca seperti R biasa. Namun, kalau kalian pengen agar kedengarannya kayak orang Chinese beneran, kalian agak cadalkan dikit R-nya. Jadi fun fact dari orang Chinese itu, mereka itu ketika mengucapkan R tidak seperti orang Indonesia. Jadi ya kalau aku berdasarkan experience aku juga, ketika ngobrol dengan mereka itu ketika ngomong R itu agak cadel dikit gitu kalau aku dengerin gitu. Jadi getaran getaran lidahnya mereka itu gak terlalu bergetar, bukan bukan, tapi gitu. Makanya ini biasanya kalau orang Cina beneran, ya kalau kalian mau ngikutin standarnya orang Cina gitu, biar kalian lebih keren saat ngomong, itu bacanya tuh re, 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 bukan ri ya. Ini nanti ada bagiannya. Ini bacanya re ya. Re, re, bukan bukan kayak gitu, tapi re, 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 re gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, nggak apa sih pakai nggak apa-apa. Pakai standarisasi R-nya punya Indo, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen lebih keren gitu, pengen lebih keren, ya mendingan digetarin, apa dicadelin dikit gitu kalau R dalam bahasa Mandarin. Jadi gitu. Oke, sekarang ke Z. Z itu teman-teman, Z itu teman-teman dalam bahasa Mandarin itu dibaca gini. R. Ini anggap anggap aja ini lidah ya. Kelihatan ya? Ini lidah. Kalau Z itu ini anggap aja gigi atas kalian. Gigi atas kalian ya ini. Kelihatan ya? Ini gigi atas kalian. Nah, kalau Z itu teman-teman, ujung lidah kalian diletakkan di ujung ujung gigi depan. Ujung gigi depan ya. Ujung gigi depan yang atas. Jadi jadi lidah ini nempel di sini. Di dalam ya maksudnya. Jadi banyak se 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 se. Jadi se han se han se han se han se gitu. Nah, kalau C itu ya konsepnya sama dengan yang di depan tadi. Jadi kalau Z itu gak ada getaran, sorry, gak ada desain nafas. Kalau C itu ada desain nafas. Jadi ini bacanya se. Terus yang ini se, ini se, ini se gitu. Jadi desain nafasnya itu lebih besar di sini, lebih besar ini daripada ini. Kalau ini se, kalau ini se. Jadi gitu. Oke, kalau kalian emang susah, maklum ya teman-teman, terutama di ZH, CH, Z dan C ini. Karena memang ini tuh emang susah. Aku akui susah. Awal-awal belajar emang susah. Tapi kalau kalian terus latih terus, insya Allah bisa. Nanti ada kita dengerin rekamannya ya habis ini. Oke, lanjut. S. S ini teman-teman dalam bahasa Mandarin itu ini ada dua versi sih. Ada dua versi.
Ada yang mengatakan S-nya itu sama S biasa, sama dengan S biasa, atau ada yang mengatakan tuh mirip sa, sa yang kayak gini dalam bahasa Arab itu mirip sa, sa yang kayak gini ya. Udah aku kasih sa kayak gini. Jadi banyak se. Ada yang mengatakan se, gak apa. Se, 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 atau se. Terserah. Nanti terserah kalian mau kalau kalian nggak mau ribet dimiripin S seperti biasa gak apa-apa. Tapi kalau kalian mau lebih keren lagi, mau dibedakan gitu biar keren, dimiripin sa dalam bahasa Arab gak apa. Se gitu. Jadi lidah kalian tuh digigit sedikit, ujung lidah kalian tuh digigit. Se, se, gitu. Jadi digigit ya ujung lidahnya. Jadi gitu. Jadi intinya teman-teman dalam Shengu ini yang paling urgen, yang paling penting untuk kalian terus asah itu di ZH, CH, Z sama C itu perlu dilatih terus. Kalau yang lain aku rasa gampang lah, bisa bisa kalian ikuti karena lidah kita itu gak asing dengan hal itu. Tapi kalau ZH, CH, ZC ini agak perlu dilatih biar lidah kita itu biar terbiasa gitu maksud aku. Kalau Y itu seperti Y biasa, contohnya yao ya, yao, yao, yao. Kemudian kalau W itu seperti W biasa. Wo, wo, ini gampang. Di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Wait, ada pertanyaan teman-teman? Iwan Tima, kalau gak ada, kita dengerin listening bentar. Oke, belum. Oke, kita dengerin listening Yunmu bentar ya. Aku buka file bentar. Wait. Nanti recordnya ini pakai anu sih apa pakai nanti recordnya game dia aja. Oke, wait. Enggak ada. Oke, kita kedengerin semu ya. 声母，Wait. 声母，波，坡，摸，佛，的，特，呢，了，个，科，呵，鸡，七，西，知，吃，诗，日，滋，呲，丝。Oke, itu ya. Bentar, kita dengerin satu kali lagi ya. Terakhir nanti kita berlatih bersama-sama. Satu, 声 satu. 母波 Po, 坡 po, 摸 mo, 佛 po, 的 te, 特 ini juga. 呢了 Le, ini 个 e, 科 se, 和 ke, 鸡 i, 七 ci, 西 ci, 知 ke, 吃 se, 诗 ke, 日 ke, 滋 se, 呲 se, 丝 se. Oke. Oke, sekarang kita coba bersama-sama ya teman-teman. Kita coba bersama-sama. Kalian ngikutin aku. Oke. Satu, dua, tiga. Po, po po po, po po, po po, po mo, mo mo mo, mo fo, po po po, po po te, te the te. Ini te ya, bukan te. Te, te the
the, Te. 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 ne, Ne. 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 le. Belum, belum. Le. 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 Oke, ikutin aku ya. Ke, Ke. Ke. ke, kemudian ke, Ke. ke, Ke. 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 he, Ke. Ke. he, Ke. ci, Ci. Ci. kemudian ci, Ci. Ci. ci, Ci. 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 si, Si. Ci. si. Si. Oke. C, Zhi. c, Cu. Zhi. oke. Ch, Zhi. Cu. sh, Chu. Su. sh, Sh. sh, Shu. Zhi. Sh. r, R. r, R. oke. S, Su. s, S. oke lanjut. S. S, Z. S. s, Shu. Shu. s, s, oke. S. Oke, bagus. Oke, kita gitu aja dulu. Nanti kalian sering dengerin listening itu aja ya nanti ya. Biar kalian bisa terlatih gitu. Cara ngucapin ZH, CH tuh kayak gimana gitu. Kalau yang lainnya aku rasa kalian bisa. Tapi kalau ZH, CH ini perlu dilatih emang. Oke, kita lanjut dulu ya, karena gak ada pertanyaan. Oke, sekarang huruf vokal ya teman-teman. Huruf vokal itu teman-teman, atau yunmu istilahnya, yunmu dalam bahasa Mandarin itu ada tiga bagian nanti. Ada tan yunmu atau huruf vokal utama, fuha yunmu, vokal gabungan, pinyin yunmu atau huruf sengau, vokal sengau. Nah, sebenarnya yang perlu kalian kuasai betul-betul itu cuma di sini sih, tan yunmu. Fuhayunmu, pinyinyunmu itu cuma pengembangan aja. Nanti kalian bisa kuasai itu atau bisa terlatih saat ketemu dengan kosakatanya. Kurasa seperti itu. Jadi yang perlu kalian pelajari betul-betul yang ini, vokal utama. Nah, dan di sini huruf vokalnya harus urut ya teman-teman. Urutannya bukan A, I, U, E, O, bukan bahasa Indonesia. Tapi A, O, E, I, U, Y. A, O, E, I, U, Y ini harus berurutan. Karena nanti ada korelasinya, fungsinya apa? Akan aku jelaskan nanti. Oke. A ya. A di sini seperti A biasa, aku rasa gampang. O itu seperti O biasa, A itu seperti A biasa, namun nanti kalau ketemu beberapa kosakata, E itu agak agak mirip dengan I atau A. Do. Iya, agak beda dikit lah pokoknya. Kemudian kalau I itu seperti I biasa, namun di beberapa kosakata itu dibaca kayak ya. Contoh, kalau kalian ketemu kayak gini nanti ketemu pingin kayak gini ya. Pingin misalkan kayak gini. Ini kan kalau kita baca berdasarkan lisan Indonesia itu bacanya ri ya. Bacanya ri. Tapi kalau berdasarkan lisan orang China bukan. Dibaca re. Re. Agak mirip ke gitu. Kenapa kok gitu lah? Ya karena apa ya? Standarisasi bahasa Mandarin itu sebenarnya diambil dari Peking Koi atau bahasa orang Beijing gitu. Karena bahasa orang Beijing itu teman-teman merupakan bahasa yang paling paling bagus buat ditiru gitu. Makanya kalau seandainya ada beberapa kosakata yang pelafatannya itu agak beda dengan rumus yang ada di Sengmuyunmu, ya, maka itu berarti itu ada beberapa kosakata yang emang diambilnya bukan dari rumus umum atau aturan umum Sengmuyunmunya, tapi diambil dari ngikuti apa ya pelafatan orang Beijing gitu. Jadi gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kemudian U itu seperti U biasa. Nah, ini yang beda. Ini beda ya. Kalau kalian ketemu dengan U titik dua dalam bahasa Mandarin, kalau kalian ketemu U titik dua dalam bahasa Mandarin, maka bacanya itu kayak I, tapi mulut kalian tuh monyong. Mulut kalian tuh dimajukan. Seperti jadi I. Jadi kalian baca I.
Jadi bacanya tuh yu gitu. Yu. Jadi caranya gimana kalau kalian bilang i terus i kemudian kalian majukan i i i i i gitu. Jadi gitu ya cara pengucapannya. Contoh gini misalkan kita ke kosakata bentar ya. Wait. Aku kasih kosakata bentar. 什么饭呢？这个事情是应该，等一下，aku buka Word. Oke, bentar. Muncul ya. Bentar ya. Oke, contoh. Contoh yang U.2 ya, kosakatanya. Se- Contoh, contohnya ini. Ini ada LU tapi U-nya titik dua ya teman-teman. Maka bacanya gimana? Bacanya gimana? L-nya seperti L biasa. Kalau U-nya itu dibaca bukan lu biasa, tapi lu, 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 gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Kalau U.2 ya. Nah intinya teman-teman kalian harus pahami ini aja ya. Harus kuasai A, O, I, U, I. Itu udah cukup. Nanti untuk yang ini I, A, Au, O, Ia, Iye, Iau, Io, Ua, Uo, Uai, Ue, Yue. Ini nanti kalian bisa ngikuti di listening apa di itu di rekaman nanti ada di situ. Dan yang penting kalau kalian udah menguasai ini nanti untuk yang ini fuhayunmu, pinyinyunmu nanti akan ngikut di akan kalian latih di itu ya. Saat masuk ke kosakata akan dilatih di situ. Ada an, en, ang, ong, ian, in, ang, ing, iong, uan, yuen, uang, uang, yuen, uan. Jadi gitu. Untuk yang ini, untuk titik dua ini, aku rasa kalian bisa lihat sendiri karena ini pelafatannya agak beda jauh dengan lisan Indonesia. Jadi au, o, ya, iye, yau, yo gitu ya. Jadi gitu. Nah ini untuk tabel-tabel lengkapnya untuk semujunmu ya. Ini cuma tambahan aja yang bawah ini. Jadi ada po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, chi, si, zhi, shi, shi, zi, si, si, i, u. A, O, E, I, U, Ü, I, A, Ui, Au, O, Iu, Y, Ye, Yue, An. Ini gak terlalu penting yang bawah sih. Nanti kalian kalau udah masuk kosakatanya akan bisa terlatih. Yang penting ini aja sih. Oke. Mas ini paham teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Dari Yunmu dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Halo? Tidak ada. Paham, oke paham. Ya, aku rasa kalian pahamnya betul-betul paham ya, bukan bukan paham-pahaman ya. Karena ini penting teman-teman. Kalau kalian nggak bisa nguasai ini susah. Oke, oke. Sekarang kita dengar ini dulu bentar. Yunmu bentar. Wait. 韵母 a o e i u ü ü r Ini tambahan aja sih. Itu tambahan. i Hai. a ao Oh. o ya ye Yeah. yao Wow. you Yo. wa Wow. wo Wow. wai Why. wei Why. an And en um, ang um,
eng, eng, ong, ong, yan, yan, yin, yang, yong. Ini lebih lengkap. ing, yung, wan, Wan, wen, wen, wang, wong, yue, yuan, yun. Oke, kita break dulu. Wait. Sebenarnya Yunmu itu teman-teman banyak versi. Artinya banyak orang yang berbeda pendapat untuk Yunmu itu ada berapa gitu. Makanya Yunmu di sini secara umum itu ada 6 doang. Ada A, O, E, I, U, I. Namun ada Fuhayunmu dan Pinyin itu yang merupakan perkembangan atau apa ya apa bentuk lahir lah, artinya anak-anak dari Tanjunmu ini gitu. Jadi vokal utama itu yang paling penting ya A, O, I, U, I aja. Tapi Fuhayunmu, Pinjinmu itu ada cuma apa ya lahir dari ini gitu, lahir dari Tanjunmu itu. Makanya ada perbedaan pendapat berapa jumlahnya gitu, yang resmi ada berapa gitu. Oke. Sekarang kita dengerin lagu dulu bentar ya. Ini lagu mungkin bisa kalian gunain buat apa ya latihan Sengmu dan Yunmu ya teman-teman. Oke, wait, lagunya itu yang mana ya? 声母多 Luyen, coba mayo nah, tangisa, Wotakai, Wota. Lagunya itu ini, belum aku upload ternyata. Nanti kita upload. 波波摸佛的特那勒，可可呵，奇奇西，支持是日子子思，支持是日子子思，这是汉语声母歌，好朋友一起唱歌。啊喔呃一乌语，这是汉语韵母歌。啊喔呃一乌语，啊喔呃一乌语，这是汉语韵母歌。好朋友一起唱歌。Oke, itu ya. Nanti aku kirim videonya dan bisa kalian terus nonton kalau 小 kalian 红书。 pengen belajar gitu ya. Buat kita lanjut ya, karena materinya masih banyak, lumayan banyak sih. Oke, oke, oke sampai sini paham ya? Sang Yun paham ya? Sang Mudan ini paham? Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita masuk ke yang atau nada. Nggak ada ya? Oke, belum. Ini betul-betul paham nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan jangan sungkan ditanyain ya. Misal, Lause aku kurang paham di sini Lause. Apa-apa gitu. Silakan. Ke apa? Lo? Ada pertanyaan? Apa Nanti Mas? kalau kalian belum serak bisa tonton recordnya terus nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Ini aku bingung mau lanjut apa enggak. Oke. Sekarang kita masuk ke Sengtel nada ya. Nada. Oke. Nada itu teman-teman, nada dalam bahasa Mandarin itu sangat penting. Kenapa? Karena 不同的声调表示不同的意思. Karena berbeda nada bisa berpengaruh pada artinya. Berbeda nada bisa berpengaruh pada artinya. Contoh, aku kasih contoh bentar ya, biar kalian tergambar. Makanya, dalam ketika kalian belajar bahasa Mandarin, nada itu 非常重要 sangat penting untuk kalian perhatikan. Contoh, kita punya kosakata wan.
Apa wan? Ya. Kita punya kosakata dua ini ya. Ada wan, ada wan. Ini cara pinyin atau sengmuyununya kan sama ya. Senmu dan yungunya sama. Pinyin dan apa pinyinnya ya, pinyinnya sama. Ini pinyinnya sama, sama-sama wan semua. Tapi ini yang membedakan itu cuma di nadanya. Ingat, nada itu ada di atas atau kayak tanda yang ada di atas ini ya. Ini namanya nada shangdiao ya. Nah, apa artinya wan? Yang atas itu artinya mencium ya, teman-teman. Artinya adalah mencium. Nah, kalau wan ini artinya adalah bertanya. Makanya kalau kalian ketika gak memperhatikan, artinya kurang memperhatikan nada ketika ngomong, dan kalian ketika ngomong, misal kalian mau ngomong gini, misal kalian apa niatnya mau ngomong, aku mau bertanya kepadamu gitu. Tapi karena kalian salah nada, kedengarannya orang yang dengar itu menganggap kalian itu mau mau bilang aku mau mencium kamu. Jadi kalian awalnya bilang kayak gini, woya wen nih, woya wen nih, aku ingin bertanya kepadamu. Tapi karena kalian itu salah nada, kalian bilang woya wen nih. Nanti orang yang mendengarnya itu beranggap kalau kalian kurang ajar gitu. Kurang ajar dalam artian kalian kok langsung moro-moro mau nyium gitu. Ada apa? What happened gitu kan? Jadi gitu, fungsi nada dalam bahasa Mandarin. Wisma sang tao ya karena itu ya. Oke. Oke, kita masuk ke nada ya. Nada itu ada empat dalam bahasa Mandarin ya. Ada empat nada yang ada dalam bahasa Mandarin. Pertama nada dasar, nada datar. Datar itu kayak gini. Jadi bacanya ini ya, bacanya itu ma, 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 datar ya. Ma, ma. Jadi datar. Itu nada satu. Nada satu. Ingat, nada satu itu nada datar ya. Kemudian nada dua. Nada dua itu nada naik. Nada naik di sini ma, 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 ma. Jadi kayak mobil. Ma, ma, ma. Jadi gitu. Itu nada dua. Nada dua berarti nada naik. Kemudian nada turun naik. Jadi bacanya ma, 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 ma. Itu nada tiga. Nada turun naik. Kalau nada empat tuh ditekan ya. Kalau kalian masih awal-awal belajar, aku saranin kalau nada empat tuh ditekan. Jadi gini. Jadi bacanya ma, 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 ma. Jadi beda. Ini kalau pertama ma, ma, ma. Nada dua ma, ma, ma. Nada tiga ma, ma, ma. Nada empat ma, ma, ma. Gitu. Di sini paham? Jadi empat nada ini, empat nada dalam bahasa Mandarin itu ada empat. Ada nada satu, nada datar, nada dua atau nada naik, nada tiga, nada turun naik, atau nada empat, nada turun. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan, ya kayak gini. Ini nada satu itu datar. A, 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 gitu. A. Nah, kalau nada dua itu naik. A, 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 A. Nada tiga turun naik a a a a. Nada empat a a a a a. Jadi gitu. Paham? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Halo? Tidak, saya tidak. Oke. Oke, kalau gak ada kita latihan bersama-sama. Satu, dua, tiga. A, Ah, A. ah, Ayo, A, yang lain. Ayo, kompak-kompak ayo. Ini bahasa ya, A, teman-teman. Bahasa itu harus diucapin ya. Kalian lucu kalau A, bentar. Kalian lucu kalau belajar bahasa tapi gak benar berani praktekin. Karena bahasa itu praktek ya. Ini ya praktek. Kalau kalian pengen betul-betul menguasai bahasa ya praktek gitu. Termasuk bahasa Mandarin gitu ya. Oke. Kita mulai dari awal. Satu, dua, tiga. A,
eh, A, ah, ada dua. A, ah, A, ah, A. Oke, nada tiga. A, ah, ah, A, A. ah, Oke, nada empat. A, empat terakhir. A, oh itu gak bisa. A. A. Oke. Sini paham ya? Ada pertanyaan dulu? Tidak. Paham ya? Oke, lanjut. Nanti kalau nggak paham bisa nonton di kodnya. Kalau atau bisa naik di grup aja nggak apa-apa. Oke, kalau kalian malu di sini nggak apa. Jangan malu-malu, Rek. Oke, kita lanjut. Nah, nanti teman-teman ada berapa istilah ya dalam nada ini. Dalam nada ini sebenarnya ada nada tambahan, tapi cuma di beberapa kondisi aja gitu. Dalam nada itu ada dua tambahan nada yang istilah nada ya dalam bahasa ini, dalam bahasa Cina. Ada istilahnya qing sheng. Ini banyak qing sheng gitu ya, qing sheng. Dan juga ada istilahnya pian sheng. Qing sheng itu nada netral. Jadi ada keadaan ketika pinyin itu tidak memiliki nada gitu. Jadi ada kondisi ketika pinyin itu tidak memiliki nada. Ini namanya adalah qing sheng, nada netral. Nah, yang kedua itu ada keadaan ketika nada itu yang awalnya nada tiga atau nada apa gitu berubah menjadi nada yang lain gitu. Namanya pianshong, perubahan nada nanti ada kayak gitu istilahnya. Nah, cingsang ini teman-teman contoh ya, mama, mama. Jadi ma yang terakhir ini ya, ma yang ini itu nada netral atau cingsong, nggak ada nadanya kan di atas kan. Jadi bacanya mama, mama. Jadi ma, ma, ma gitu. Netral, ma. Namanya cingsong ya, cingsong. Kalau piansong itu perubahan nada. Nah, teman-teman, perubahan nada itu rata-rata ya, kebanyakan perubahan nada itu terjadi, ingat, ketika nada tiga ketemu dengan nada tiga. Ketika nada tiga ketemu dengan nada tiga. Maka rumusnya teman-teman, kalau ada nada tiga ketemu dengan nada tiga, maka nada tiga yang pertama berubah menjadi nada dua. Ingat, diingat lagi, ditanamkan ke otak kalian. Ketika nada tiga ketemu dengan nada tiga, maka nada tiga yang pertama ini menjadi nada dua. Ya, paham? Jadi ini bacanya bukan bukan kayak gini. Ini yang salah. Ini yang salah. Ketika orang bingung, misalnya ini cara bacanya gimana ya? Kok nada tiga dengan nada tiga gitu. Kalau orang yang nggak tahu, dia baca kayak gini. Ni, ha, oh, itu salah. Itu salah. Yang benar, ni yang pertama, nada tiga yang pertama yaitu ni, itu menjadi nada nada dua. Jadi bacanya ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. Jadi gitu. Rata-rata perubahan nada itu terjadi ketika nada tiga ketemu dengan nada tiga. Ya ada sih beberapa kasus perubahan nada itu terjadi selain nada tiga dengan nada tiga, tapi itu sedikit. Yang paling umum perubahan nada itu terjadi ketika nada tiga ketemu dengan nada tiga. Jadi gitu. Bisa dipahami? Paham? Paham? Ada pertanyaan? Oke, paham. Bagus. Lanjut. Jadi itu ya, nada dalam bahasa Mandarin. Oke, kemudian, wait. Jadi itu, ini hao. Nah, itu artinya halo ya. Hanse. Hanse ini akan aku jelaskan panjang lebar di TM selanjutnya. Karena ini Hansa ini perlu dibahas secara karena nanti ada pisin ya, ada guratan atau cara menulis Hanse gitu. Jadi kalau saat ini kita kenalan secara general aja dulu nih, gitu. Apa itu Hanse? Hanse itu merupakan eh, apa ya, karakter-karakter tulisan yang dipakai orang China untuk yang memiliki bentuk, arti dan filosofi berbeda-beda setiap katanya. Nanti akan aku jelaskan apa sih filosofinya gitu di TM selanjutnya. Karena di sini kurang waktunya mepet ya. Oke, jadi Hanse itu
Intinya karakter tulisan Cina lah gitu. Intinya tulisan Cina aja gitu. Hanse namanya. Nah, Hanse itu ada dua teman-teman. Teman-teman. Ada Qian Tizi, ada Fan Tizi. Qian Tizi itu artinya adalah Hanse yang simple Hanse. Simple Hanse itu yang dipakai di sebagai bahasa internasional itu namanya Tian Tizi. Jadi bahasa internasional itu yang dipakai di seluruh dunia itu mereka rata-rata memakai Tian Tizi atau Hanse simple yang kita akan pelajari ke depan. Nah, kalau Hanse tradisional ini dipakai di beberapa kota doang di China. Salah satunya adalah Taiwan. Jadi teman-teman, fun fact-nya itu sebenarnya Taiwan itu bukan negara ya, tapi kota di China. Kota otonom lah. Kalau kita kiaskan dengan apa? Kalau kita samakan dengan Indonesia, Taiwan itu ya kayak Aceh lah gitu. Jadi Taiwan itu merupakan salah satu kota, salah satu wilayah di China yang memakai handset tradisional gitu. Nanti akan aku jelaskan bentuknya kayak gimana di TM depan. Jadi gitu ya intinya handset ya seperti apa ya. Oke, dari sini paham? Paham ya? Oke, kalau paham kita latihan bersama-sama membaca ini ya. Oke, bentar aku aku tes dulu deh. Random ya. Yang hadir ada berapa orang? 9 ya. Oke, wait, kita coba dari Yun Seng anu dulu nih. Dari langsung ke tabel aja biar gampang. Oke, Alfon ada Alfon. Bisa unmic gak? Nggak bisa kayaknya. Halo, Alfon. Oke, Bucai, gak ada. Fauzia Hayum Hardika. Bisa unmic? Nggak bisa. Oke. Oke, Vivin, bisa unmic bentar. Oke, Vivin nggak bisa juga. Nazwa, bisa unmic? Oke. Oke, lanjut. Miss Cala, bisa unmic bentar? Boleh, Kak. Oke, Miss Cala dulu. Urut ya nanti. Coba Miss Cala, cara baca ini gimana? Bentar, bentar, bentar. Yang mudah dulu deh. D, gimana cara baca D? T. Oke, oke T ya. Ya, Kalau T. K gimana? Ke. Oke, kalau X, Si. oke. Sekarang coba di nadanya aku. Ini bacanya gimana yang nada 3? Mo. Hah? Mo. Nada Itu 3, nada 3, Mbak. Nada 3, Mbak. wait. Turun naik, turun naik, turun naik. Pakainya ma ya. Ya, Contohnya ya. ya. Ini. Ma. Nada 3, nada 3, Pak. Uh, uh, ma. Ya. Ma, Ma. 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 Oke. Pelan-pelan ya. Terakhir, ini. Nada 4 coba, Mbak. Ma. Oke, bagus. Kita lanjut. Next. Ke Thank you. apa tadi ya? Naswa tadi gak bisa ya. Niso Bagio nih, Sopo. Niso Bagio coba. On mic bisa. Niso Bagio. Sì, lo so. Oke, Sì, oke. Niso Bagio coba. Kalau Ki gimana Niso Bagio? Namamu siapa sih? Nur ya? normal, normal. Aziz Kak. Lo so. Bisa Oke. aku jelas. Aziz, Ki. Ki Ya. gimana bacanya? Kalau Ki. Ci, Ci ya, Ci ya. ci, Kemudian kalau SH gimana bacanya? she, Kayak Shin ya, eh, she. she, Kalau ini M, ma, ma. Oke, aku coba di nadanya bentar. Coba yang nada datar. ma, Nada 2. ma, Ma, bagus. Coba lagi next. Ini skala udah Rifko. Rifko bisa on mic? Oke, Rifko. Oke, Mbak Rifko. Coba kalau ZHCH ini gak aku anu sekarang agak susah ya. Nanti bisa kalian nanti sendiri. Kalau kalau nggak paham bisa tanya di grup. G gimana cara bacanya G? Ku. Ke ya, kayak K ya.
Kalau kalau J, Ci. Hah? Ci. Gimana? Ci. Kayak apa? Bunyinya kayak apa? Kayak C. Kayak C ya. Oke, sekarang coba di nadanya aku. Ini nada dua dulu. Ma. Nada tiga. Ma. Ma. Bagus. Ma. Good. Next, Sukmati. Bisa on mic. Oke, Bisa. on mic Sukmati coba baca. Kalau B gimana bacanya? Po. Oh, P. kalau P, kalau P. Ko. Oh, kalau N. Na biasa. Oke, bagus. Sekarang nada satu, Mbak. Ma. Nada satu, Ma. nada satu, nada satu, Ma. nada satu. Ma, Oi. Ma. oke. Nada empat. Ma. Oke, bagus. Terakhir, ini Suli ya. Suli bisa on mic? Bisa. Oke, Suli coba H gimana H? H. H biasa ya. Kalau Ya. T, Tháng. T, Tờ. bukan T, T, T. Thờ. Jadi ada nafas ya, Mbak. Nafas keluar ya. T, T. Kalau Thờ. oke. Kalau ini lagi deh. Kalau D gimana bacanya? D, Tờ. kalau D, T kayak T ya. Oke. Ya. Nada tiga, Mbak. Coba nada tiga. Mã. Nah, nada dua. Mã. Nah, Ờ. bagus. Oke, sekarang kita coba latihan di kosakatanya ya. Aku coba satu-satu aja nih. Nanti akan aku arahin juga, ya. Nanti kurang 15 ini kita kenalan dengan HSK. Cukup kok kayaknya. Oke, aku dari awal dulu ya. Tadi yang awal siapa ya? Awal itu tadi yang nggak bisa tadi dan semua nggak bisa. Oh, ini salah lagi, ini salah lagi. Bisa on mic lagi Mbak, ini salah. Oke, Ya, Kak. oke. Sekarang kamu baca ini dulu. Ini. Eh, Rang. Oke, bagus. Udah nampak ya, perang. Sip. Rang. Oke. Kemudian ini Mbak. Enggak, vokal satu ya. Ya, nada satu, nada satu. Nada satu. Pang. 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 Oke. Ini, Pang. hang, bagus. Tadi ini Siala. Siapa lagi ya? Nisobagio tadi. Bisa mic ya? Sobagio lagi. Oke, bagus. Nisobagio coba ini bacanya apa? Yang lain bisa coba dulu gak apa-apa. Mang. Ada berapa ini? Mang. Dua. Ya, maksud. Mang, Mang. Mang. mang gitu ya. Mang. Ini terus Pang. pang. Ini, Teng. bagus. Sip. Terus misalnya udah Rifko lagi, Rifko lagi. Rifko bisa on mic. Rifko nggak bisa. Sukmati. Oke, Sukmati Iya. bisa baca. Ini, Yang mana Lause? yang ini, yang ini. Itu, nah ada berapa sih? Nada. Aduh, Satu. dulu, lampunya kurang terang soalnya. Oke, 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 oke. Ini nada dua. Bisa? Ce, ceng, Cong. ceng, Oke, ini neng, nang. Ini leng, leong. leng, Suli bisa on mic. Ya. Bisa. Ini Mbak. Coba. Wait, wait.
孔 Nada satu, nada satu. 孔 Kong, 空 kong, ya. Lanjut ini. 갱 Ini hanya keng, 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 坑 keng. Kayak 坑 nggak berdesis, Mbak. G-nya itu kayak K biasa, keng gitu. Keng. 正 Oke, terakhir. 好 Ha, oh, oke. Sekarang Rifko, terakhir. Bisa on mic, bentar. Gak bisa ya? Oke, gak apa kalau gak bisa. Oke, bisa. Rifko coba baca ini. Bisa? Yo, guys. Oke, kayaknya gak bisa. Oke. 进 ah Nah, bisa? Ini gimana? bisa bisa Oke, coba baca. 进 Cien. Bukan jin ya. Jin itu bahasa Indonesia. Cin. Ini. 进 Ini nih, ini. Kelihatan ya? Kelihatan? 爸爸 Ada satu, Mbak. Ada satu. Ada empat, ada empat. ya Papa. 爸爸 Oke. 爸爸 Terakhir lagi nih. Ini. Terakhir. 让 Ya, oke, bagus. Jadi gitu ya teman-teman, nanti bisa dilatih. Dan terus setiap Senin sampai Jumat, aku akan kirim kosakata dasar ke kalian. 5 kosakata. Dan kalian itu harus setor ya. Voice note, pakai voice note di grup. Nanti akan aku dengerin. Oh ini anaknya kurang ini gitu maksud aku. Biar aku tahu, oh ini anaknya kurang ini gitu. Harus kalau kalian pengen ya, kalau kalian pengen aku benerin ya kalian harus setor. Tapi kalau kalian pengen apa ya, anu sendiri ya apa sih aku gak maksa. Tapi kalau secara aturannya harus ngikutin itu gitu ya. Kosakatanya nanti akan kosakata yang mudah dan aku akan voice note juga di grup itu. Jadi kosakata voice note kalian bisa nuri aku gitu ya. Gitu. Jadi kalian selain kalian dapat kosakata, kalian bisa membenahi atau melatih semu dan nyumu kalian setiap hari. Senin sampai Jumat ya. Begitu. Terus ini ada pertanyaan dulu. Yun, Tima, ada pertanyaan? Iya, ada. Meo, oke. Sekarang kita masuk ke HSK dulu ya, bentar. Habis itu kita latihan kalau ada waktu. Kalau nanti ada sisa waktunya kita latihan ini. Ini untuk lagu Sengmuyunmu nanti kalian bisa anu sendiri sama lagunya itu ya. Oke, kita masuk ke HSK dulu bentar. Belum bisa. Oke. Oke, sekarang kita kenalan dengan yang namanya HSK ya. Mungkin kalian eh, apa ya penasaran ya apa sih HSK itu langsung apa sih HSK itu gitu ya. Jadi teman-teman kita masuk ke ini. Jadi teman-teman HSK itu istilahnya kalau di bahasa Inggris itu kayak TOEFL ya. Jadi merupakan tes yang tujuannya itu untuk mengukur eh, level Mandarin kita gitu intinya. Jadi HSK itu kalau apa uji kompetensi Mandarin itu ada 3 ya. Ada HSK, ada BCT, ada YCT. HSK, BCT, YCT. HSK itu yang paling umum general ya, yang kita akan pelajari nanti. Tadi yang aku ajarkan itu di lima Mandarin course itu HSK apa HSK apa ya HSK kurikulum lah gitu. Jadi HSK itu umum nanti bisnis masuk yang anu masuk semua pokoknya segala aspek. Nah kalau BCT itu nanti nanti akan aku jelaskan nanti ya. Oke. Pokoknya ada HSK, BCT, YCT ya. Kalau HSK itu merupakan tes yang berstandar internasional untuk menguji menilai berbahasa Mandarin. Tes ini merupakan yang paling banyak digunakan dan seringkali menjadi syarat untuk beasiswa. Jadi untuk kalau kalian pengen daftar beasiswa itu yang dipakai itu HSK biasanya. Kalau S1 itu rata-rata HSK 3 atau HSK 4. Kalau S2 itu HSK 5 rata-rata. Tergantung jurusannya juga sih gitu. Jadi kalau kita ibaratkan HSK itu setara dengan TOEFL ya atau IELTS dalam bahasa Inggris. HSK itu ada 3 ya, ada 2, ada apa? Ada yang course, ada yang PISA.
Ada yang tulis, ada yang lisan. Ya, bateraiku kok mau habis. Ya? Wait. Ada yang tulis, ada yang lisan. Kalau yang tulis itu nanti yang kita akan ajari. Kalau yang kose itu nanti di HSK 4 biasanya mulai yang namanya kose. Levelnya itu teman-teman, level HSK itu beragam ya. Ada 6 level. Untuk tahun 2020 ke belakang ada 6 level, tapi kalau 2021 ke belakang setelahnya sampai sekarang itu ada 9. Jadi ini untuk HSK. HSK yang tertulis dan juga HSK lisan. HSK tulis itu ada tingkatannya, ada 6 ya. Kalau kemarin itu sampai 6 doang, tapi sekarang ada 9. Nah, apa fungsi HSK? Ya ini, tujuan dari output dari HSK itu. Targetnya apa? Kalau HSK 1 yang paling dasar, itu ya untuk memahami ini aja. Kalau HSK 2 ya ini nanti apa outputnya atau targetnya. HSK 3 nanti ini. Bisa dibahas sendiri ya. HSK 4 nanti tujuannya ini dan ini. HSK 5 ini dan ini. HSK 6 ini dan ini. Intinya kalau kalian pengen paham Deracin ya kalau kalian pengen menghatami Deracin tanpa subtitle, kalian harus sampai HSK 5. Levelku sekarang di HSK 5. Insya Allah HSK 6 akan Bismillah aku akan coba juga. Pokoknya levelku sekarang HSK 5. Dan kalau kalian pengen apa ya paham nih ketika orang Cina ngomong tanpa subtitle, tanpa apa ya, tanpa terjemah, kalian harus menguasai HSK 5 gitu. Kosakatanya ada 2.500 tambah ini dan oh, cukup cukup apa menentang gitu ya. Ini untuk HSK ujian lisan, ini nanti di HSK 3 akan kalian kenalan dengan ini nanti. Ini soalnya HSKK istilahnya. Kemudian, wait, ntar. Kok ini nggak bisa di, oke. Setelah itu, nah ini perbedaan HSK 3 dengan HSK Old sama HSK New ya. Jadi sekarang itu udah keluar yang New HSK teman-teman. New HSK itu ada perbedaan nanti. Ini perbedaan dari jumlah kosakatanya. Jadi kalau dulu HSK 1 itu cuma 130 kosakata. Tapi sekarang HSK baru itu nambah jadi 500. Kalau dulu HSK 2 cuma 300, sekarang itu udah nambah 127 200 1272 sama dengan kayak gini. Jadi kalau dulu itu mentoknya cuma HSK 6 ya, sekarang itu udah sampai HSK 789. Dan 789 ini disatukan jadi satu buku. Jadi gitu. Ada perubahan gitu ya. Sejak tahun 2021. Nah, kemudian ada yang namanya YCT, teman-teman. YCT itu Youth Chinese Test. Ini biasanya dipakai untuk yang eh, anak-anak yang di kayak usia SMP, SD dipakai itu. Dan kosakatanya diambil dari HSK juga gitu. Kalau BCT ini lebih fokus ke bisnis biasanya. Bisnis kalau kalian pengen lebih fokus ke bisnis nanti bisa kalian bisa ambil kelas BCT aja gitu. Jangan HSK. Kalau HSK itu nanti umum gitu. Tapi HSK itu mencakup BCT juga gitu. Jadi yang paling tinggi itu HSK. Tapi di bawahnya HSK itu ada BCT, ada YCT gitu. Dipisah aja gitu. Biar lebih fokus ke topik tertentu aja gitu. Jadi gitu. Wait, cuma Ustaz, ya, silakan. kalau BCT itu dari level 1 gitu-gitu lah. Kalau BCT biasanya setahu saya Mas langsung deh kayaknya Mas. Bukan level 1 2 3 lagi, tapi ada anunya. Ada beginner, ada medium, ada high gitu kayaknya. Soalnya aku Hmm. belum pernah masuk BCT, tapi setahuku BCT itu kayak gitu. Jadi nanti ada lebih ke speaking biasanya, Mas. Sama itu. Oh, Karena nanti kalau di dunia kerja itu yang paling penting itu speaking sama listening juga penting sih, tapi lebih ditekanin di speaking nanti. Terutama kalau Mas pengen belajar jadi apa ya? Jadi penerjemah gitu. hmm. Jadi gitu ya sekilas tentang HSK. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Ada pertanyaan? Halo? Saya mau tanya yang itu Ya. cara baca itu. Kalau misalkan NG di belakang tuh setiap NG itu dibaca ping, sil gitu nggak? Pakai ada gemanya Contoh gitu. ya. Aku bikin contoh dulu bentar. Ya. NG ya. Iya. Wait, wait, wait. Oke, kita bikin contoh dulu. Sebenarnya nanti di TM 4M ke depan Mas ya. 4M ke depan kita tetap latihan di dasar ini dulu. Kita apa ya? Fokus di 4 dasar ini dilatih terus gitu. Nanti. Oke. Jadi kita spill dulu ya. Fang misalkan. Ini kosakata fang ya.
Tarik mau habis ya Allah. Semoga aja cukup ya. Oke, misalnya ini punya kosakata fang. Jadi bacanya seperti biasa Mas. Fang gitu. Fang, ang, ang, fang gitu. Jadi Oh, nggak terlalu anu juga. Yang Mas tanyakan itu di mananya? saya pernah dengar orang orang China tuh Gimana? ngomong, orang China tuh ngomong sing itu kan oke ya gitu kan. Oh, Ya, ya, siang, ya, siang, sing ya itu tuh. siang. Oke, siang. Nah, Emang itu kalau kenapa pakai ada gemanya gitu di belakang Mas? itu emang dari nadanya mereka aja sih Mas. Emang Oh, dari apa ya lidah mereka, siang. Jadi agak agak sengau ya, iya benar-benar. sengau ya, iya makanya. Jadi ini Mas, ing, ang, ng ya, ng itu masuk ke, bentar, masuk ke yang namanya ini pinyin yunmu ya, Hmm. vokal sengau, ang, ing, ya, ing. Ini kan ing merupakan apa yunmunya dari sing ya, ya kan? Paham Mas? Oke, Paham ya? nangkap nangkap. Oke. Ini kan kita bisa perhatikan ya. Ya, ini kan sing. Sing di sini kan sengmunya itu X ya. Sengmunya adalah X ya. Nah, yunmunya ing. Makanya ini kok dimasukkan ke pinyin yunmu karena sengau. Suara hidung apa ya? Hidung sengau ya kayak gitu. Makanya orang Ya, itu agak sengau kalau bilang ing gitu ya. Siong, 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 pong, ya, pong, benar. pong gitu. Jadi gitu ya biasanya. Oke, bentar ada satu poin penting yang belum aku sampaikan ya. Peletakan nada di mana ya? Jadi kan gini teman-teman. Kita kan kalau nulis nada itu kan kayak gini. Kenapa kok nada itu garis yang menunjukkan nada itu diletakkan di A, bukan di N, bukan di G. Nah, ini ada alasannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa kok aku bilang tadi nih saat Yun Mudasar itu kenapa kok aku bilang harus berurutan A, O, A, kok A besar ya? A, anggap aja A kecil ya. O, E, I, U, bukan. A, O, I, U, I ya. A, O, I, U, U titik dua. Ini anggap U titik dua ya. Nggak ada anunya. Oke. Kenapa kok ini harus berurutan? Nanti berkaitan sama peletakan nada. Ya, ini kan nadanya tuh ada di atasnya A kan. Ini ada alasannya kenapa gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian ketemu semisal nih, ketemu dengan kosakata nih, misalkan kita anggaplah contoh kan gitu kan. Oke. Ketika kalian ketemu dengan kosakata kan, contohnya kan, yang itu cuma memiliki salah satu dari ini doang, salah satu dari yang ini, ya, salah satu dari yang ini, maka peletakan nadanya kayak garis kayak gininya itu, garis-garis atas bawah atau turun atau gini-gininya itu berada di atasnya yunmu yang kayak gini, yunmu dasar. Jadi kalau kalian ketemu dengan kosakata yang cuma ada yunmu dasar doang, cuma satu gitu, maka peletakan nadanya itu pasti ada di atas yunmu dasar tersebut. Paham? Berbeda kalau ya gini. Seandainya kalian ketemu dengan kosakata nih, tapi itu apa ya? Yunmu dasarnya itu A O I U-nya itu bukan cuma hanya satu. Contoh, misalnya why. Tuh, kosakata why. Oke, oke. Kita fokus ke why ya. Kenapa kok di sini ya? Why itu kenapa kok why di sini nadanya itu berada di atas A, kok bukan di U, bukan di I. Kenapa? Karena ini merupakan UAI kan merupakan merupakan jumlah dasar ya. Jadi di sini kan merupakan kosakata yang dia itu punya lebih dari satu A, O, I, U-nya gitu ya. Paham? Paham ya teman-teman? Bisa dimengerti ya? Halo? Paham? Pak, Mas.
Oke. Jadi gini ya, aku ulangi lagi. Ini kan yang kalau satu doang ya. Ini kan satu doang yang ini ya. Artinya ini kan cuma memiliki satu yunmu dasar. Ingat kalau aku bilang yunmu dasar A, O, E, I, U, I ya. Nah, kalau cuma punya satu yunmu dasar, nadanya itu pasti di atasnya E, di atas yunmu dasar tersebut. Tapi kalau ini kayak ini kan ini memiliki lebih dari satu yunmu dasar. Ada U, ada A, ada I ngumpul gitu ya. Maka peletakannya itu harus berada di urutan yunmu dasar pertama, yang paling awal. Kalau kita perhatikan, kenapa kok ini nadanya di A, bukan di U, bukan di I? Karena A itu paling awal, teman-teman. A itu lebih awal dari U, A itu lebih awal dari I, gitu. Maka fungsi urutannya dipakai di situ, gitu. Di sini paham? Paham Paham? ya, Ustaz? Oke, sekarang aku nanya nih, bentar. Kalau ada kosakata kayak gini, ada misal ini anggap aja ini pinyin ya, anggap aja ini pinyin. Ada kosakata kue misalnya. Oke, ketika kalian ketemu dengan kayak gini, maka nadanya ada di mana? Di I. Oke, bagus. Jadi di I ya. Kenapa? Karena I lebih awal daripada U. Oke, terakhir. Hmm, apa lagi ya? Ini berarti di mana? Oke, bagus. Jadi gitu ya. Ingat. Jadi intinya, kalau cuma ada satu yunmu dasar di kosakata, itu berarti nadanya itu pasti di atas yunmu dasar itu. Tapi kalau seandainya lebih dari satu, maka kita ambil di urutan ini. Berarti urutan yang lebih awal berhak untuk mendapatkan nada di situ. Gitu. Oke, itu ya penting itu perlu diingat. Jarang sih ada orang menyampaikan kayak gitu. Oke. Di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Kita kurang 9 menit lagi. Ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita coba latihan sampai mungkin 6 menitan lah. Kita latihan bentar. Habis itu kita PR dan habis itu kita selesai. Ada pertanyaan? Belum? Belum? Iya, iya. Ya, oke. Oke, sekarang kita latihan. Kalau ini kayak gini gampang. Oke, kita coba yang agak susah ya. Kalian ngikuti aku baca dulu. Jadi bacanya itu kayak kalau kalian ketemu kayak gini ya, ini bacanya agak susah, agak lain dengan yang lain. Bacanya cu, 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 cu. Artinya adalah pergi. Coba kalian ikuti aku. Satu, dua, tiga. Cu, 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 cu. cu. Oke. Kayak susah ya, gak apa. Ini perlu dilatih. Kalau SHE, oke. Gini teman-teman, kalau kalian ketemu misal ada SSH, ada CH ya. Nanti akan kita latihan di next time juga ada. Ada CH, ada ZH. Dan teman-temannya itu yang gak susah ada CH, ZH gitu ya. ZH semisal Z, Z dan juga S ya. S atau S. Ketemu dengan yunmu yang berupa yunmu yang berupa karena ini kan SH ketemu dengan yunmu kan. Nah, maka cara bacanya itu mulut kalian tuh agak menganga dikit gitu. Jadi bacanya sho, sho, sho gitu. Sho. Ini ya bacanya sho. Jadi dibuka dikit mulut kalian. Sho, sho, sho. Bisa. Satu, dua, tiga. Sho, Sho. sho. Oh, Ini udah ada dua. Oke. Ini artinya ular. Ya ular artinya ini. Makanya ada Shenyan Kuala. Kan, tahun ini kan tahun ular gitu. Makanya Shenyan. Shenyan. Ya. iya. Tahun ular gitu. Tahun 2025 itu tahun ular. Nah, kemudian I. Kalau ya berbeda tolak belakang dengan I. Kalau kalian ketemu dengan semisal SH, CH, ZH atau yang teman-temannya itu ketemu dengan I, ya ketemu dengan I, maka rapat. Jadi baliknya gigi rapat. Sh, 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 sh. Jadi kalau agak nganga, kalau I rapat. Sh, sh. Shu. 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 Ya, gitulah pokoknya ya.
Se. Jadi gitu. Artinya adalah nanti. Oke. Kemudian ini bacanya sie sie. Satu dua tiga. Sie sie. 谢谢，谢谢。Sie sie. Aku 谢谢， gampang sih sie sie ini kalian udah familiar ya dengan sie sie. Dan palu. 法律， Palu. you. 法律， Oke. Jadi ini nada tiga dengan nada dua ya. Jadi bacanya tuh kayak gini. Palu. 法律， Palu. 法律， Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau nada tiga dengan nada dua konsepnya kayak gitu. Jadi ini fa, lu. L ini ingat ya, U titik dua ya. U titik dua itu ingat caranya i. Jadi You. dulu You. You. munyong fa lu gitu ya. You. Oke, kira kurang 5 menit. Bentar, bateraiku aman ya kayaknya. Oke, tinggal 20 aman kayaknya. Kemudian ini coba shi, 是 shi, 是 是 shi. 是 Oke, bagus. Jadi gitu ya. Kemudian apa ya? Ini coba ini ya. Fu xi, 习 fu xi, 不习 fu. 不 习 习 Nada 4 dengan nada 2. Fu xi. 不习不习 Jadi gitu. 不习， Oke, nanti bisa dilihat sendiri ya. Besok juga akan aku terus kirim kosakata baru 5 kosakata aja dan kalian harus hafalin kosakata dasar. Kalau kalian mau nambah PC aku aja nanti akan aku tambahin kalau emang kurang gitu. Tapi kalau kalian mau 5 gak apa. Soalnya kan di antara kalian kan orang sibuk-sibuk semua kayaknya. Jadi gitu. Oke, nanti bisa dilihat sendiri Mangran. Terakhir coba. Nada 2 dengan nada 2. Mangran, 茫然 Mangran. 茫然 Jadi mobilnya tuh kalau diibaratkan mobil ya kayak gini. Ah, Jadi Mangran. 茫然 Satu, dua, tiga. Mang. 茫然 Oke, bagus. Oke, pokoknya teman-teman untuk 3 TM ke depan, TM 1, 2, 3, 4 itu kita akan terus fokus di Sengmuyun Museng tahu latihan terus. Nanti mungkin ada beberapa tambahan materi dikit disepilin sama aku. Sama terus juga kita apa ya di TM ke 5 kita akan ada mikrotes. Jadi aku harap kalian terus latih, jangan cuma latih di sini doang ya. Terutama di Sengmuyunmu ini karena ini penting. Kenapa kok penting? Kalau kalian nggak bisa menguasai ini nanti di belakang akan susah gitu. Makanya ini penting untuk terus dilatih. Kalau mau latih bisa kalian nonton ini aja tadi. Kayak gini ya. Yang tadi itu ini bisa lagi dipakai. Kalau kalian bosan nih, lagu aja gitu. dia di mana harusnya? Nanti akan aku kirim nanti. Oke. 活泼摸佛的特那乐，咯咯呵，唧唧喜，吱吱是日子子死，吱吱是日子子死，这是汉语声母歌，好朋友一起唱歌。啊喔呃一无语，这是汉语韵母歌。啊喔呃一无语，啊喔呃一无语，这是汉语韵母歌。好朋友一起唱歌。Jadi itu ya. Ini tinggal 1 menit lagi. Terus latih aja teman-teman. Aku saranin kalian terus latih, terutama di bagian dasar. Sengmuyunmu jangan lupa terus dilatih. Jangan cuma mengandalkan TM ini doang. Karena
apa ya, kalau kalian cuma ngandelin TM ini doang, aku yakin kalian nggak susah untuk berkembang gitu. Karena Lause itu cuma membantu kalian 20% doang. Sisanya terserah kalian. Aku udah ngajar Mandarin itu udah mulai 4 tahun, udah 4 tahunan, dan berdasarkan experience aku ngajar, gak semua siswa itu bisa bertahan gitu maksudnya. Jadi aku harap kalian jangan patah semangat. Kalau kalian udah memantapkan diri buat belajar Mandarin, ya udah, Bismillah gitu ya. Gak ada yang mustahil gitu. Oke, ini untuk PR-nya teman-teman. Nanti ini lagu, ini lagu yang nanti akan aku kirim juga. Ini juga kalian rekam sendiri nanti ya. Nanti akan aku nilai. Nanti di upload di Google Drive. Nanti akan aku berikan juga, lupa. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri teman-teman? Bateraiku udah mau habis. Ada? Yun, Tidak, gimana? Mas. Yang lain ada? Enggak ada. Oke, bagus. Kalau gak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. 谢谢你，老师。好了。